Ya, meninggalkan sholat yang wajib itu adalah perbuatan dosa besar yang besar. Kalau ada seseorang meninggalkan sholat sebelumnya, kemudian dia mendapat hidayah dari Allah, dia bertobat, dia melaksanakan sholat yang 5 waktu, apakah dengan melaksanakan sholat 5 waktu tadi, dosa-dosa sebelumnya termasuk dosa meninggalkan sholat akan diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala? Atau dia harus mengqadha sholat-sholat yang dia tinggalkan? Saudara-saudaraku yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama, hendaklah kita takut setakut-takutnya dari perbuatan dosa meninggalkan sholat wajib yang 5 waktu. Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam dengan api neraka. Allah berfirman, "Ma salakakum fi saqar?" Qalu lam naku minal musallin. Apa yang menyebabkan kalian diazab di neraka api yang menyala-nyala? Mereka menjawab, kami dulu ketika hidup di dunia tidak mengerjakan sholat. Ancamannya sangat berat, api neraka. Sehingga para ulama menjelaskan seperti Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, seseorang yang tidak sholat, dia tidak sholat subuh, tidak sholat zuhur, tidak sholat asar, tidak sholat maghrib, tidak sholat isya, itu dosanya lebih besar daripada riba, lebih besar daripada zina, lebih besar daripada mencuri. Besar. Dan Nabi Muhammad SAW yang sayang kepada umatnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang pada kalian seorang rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW, dari jenis kalian sendiri, yang sangat menginginkan kebaikan untuk kalian, yang berat terasa olehnya penderitaan kalian, yang sangat menginginkan keimanan, keselamatan kalian, yang pengasih penyayang kepada orang beriman. Itu pernah berniat, ya, sungguh dalam sebuah riwayat, ya, aku akan membakar rumah orang-orang yang tidak sholat di masjid, yang mana kurang lebih demikian, ya. Aku akan tunjuk seseorang jadi imam sholat, kemudian aku keluar, ya, mengecek siapa yang tidak sholat, aku bakar rumah mereka. Menunjukkan apa itu? Begitu besarnya dosa, ya. Ia masih sholat, cuma sholatnya di rumahnya tanpa ada uzur. Itu Rasulullah SAW yang sangat pengasih penyayang pada orang yang beriman. Menunjukkan begitu besarnya dosa meninggalkan sholat. Jadi jangan dianggap enteng. Kata Nabi SAW, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafara. Perbedaan antara kita umat Islam dengan mereka orang-orang kafir adalah pada sholatnya. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia telah berada di tepi jurang kekafiran. Ya. Maka ini ancaman yang sangat keras kepada orang yang meninggalkan sholat. Maka perhatikan sholat diri kita, perhatikan sholat keluarga kita, anak-anak kita, istri kita, perhatikan. Ya. Yang pertama kali tanya tuh, ketika anak kita pulang, apa dulu? Sudah sholat atau belum? Tapi biasanya kita tanya apa dulu? Udah makan belum? Ya. Sholat dulu yang ditanya, sudah sholat atau belum? Ya. Nah, kemudian umpamanya ada seseorang
di masa lalunya dia tinggalkan sholat. Kemudian Allah berikan hidayah padanya. Dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menyesali. Kemudian dia menjaga sholatnya. Dia bertekad kuat untuk tidak kembali berbuat dosa, meninggalkan sholat. Terus dia jaga sholatnya. Maka innallaha ghafurur rahim. Allah itu maha pengampun, maha penyayang. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah itu menghapus semua dosa-dosa. Walaupun sebelumnya meninggalkan sholat, sekarang bertobat pada Allah, sekarang jaga sholat, sampai meninggal jaga sholat, maka Allah ampuni dosa-dosanya yang lalu. Baik dengan taubat dia yang jujur kepada Allah, maupun dengan dia senantiasa menjaga sholat yang 5 waktu, Allah akan ampuni dosa-dosa. Innallaha ghafurur rahim. Allah maha pengampun, maha penyayang. Dan wallahu ta'ala bisalat, tentang diqodok sholatnya, sebatas yang saya ketahui di antara pendapat ulama, kalau waktunya sudah lama sekali ya, sudah dia sekian bulan gak sholat, maka tidak diqodok sholatnya tersebut ya. Qodok sholat sangat terbatas, ada tapi sangat terbatas. Umpamanya dia kelewat sholat subuh ya, sekarang sudah jam 7 pagi umpamanya, aduh subuh, kerjakan sekarang qodok. Tapi kalau sudah berminggu-minggu, berbulan, apalagi bertahun-tahun, maka tidak lagi ada qodoknya. Tapi dengan taubat nasuha, taubat yang sejujur-jujurnya, seikhlas-ikhlasnya, kemudian dia menjaga sholat 5 waktu, ditambah lagi dengan sholat-sholat sunnah, maka dengan demikian mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala ampunkan dosa-dosa. Allahu ta'ala alam bisawab.